Yogyakarta menyimpan banyak warisan budaya dengan keunikan identitas wilayahnya. Seperti kita ketahui bahwa kota Yogyakarta terbagi menjadi 4 kawasan cagar budaya dengan corak yang tak sama. Niscaya ada sebuah semangat yang serupa, yaitu kebersamaan. Dan kawasan cagar budaya Keraton menjadi sebuah kawasan yang lekat dengan tradisi, pusat dari segala budaya Jawa yang adi luhur, di mana semua aktivitas istana masih menjadi panduan. Dan bagaimanakah cara masyarakat di lingkungannya memaknai di lingkungan kawasan cagar budaya Keraton? Saling menyokong, saling mengisi, dan mereka masih menjalankan aktivitas di kawasan yang merupakan lingkar terdalam budaya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Dan hari ini masih bersama saya Yeti Marcanti dalam Bincang Budaya. Kita akan mengupas tuntas tentang aktivitas yang akan kita laksanakan, yaitu Festival Yogyakarta. Dan kali ini temanya adalah rewang. Wah, rewang. Apakah rewang itu? Nah, telah hadir bersama kami di acara hari ini tentu saja dengan tokoh-tokoh masyarakat. Waduh, tokoh-tokoh muda masyarakat di kawasan cagar budaya Keraton yang tentu saja nanti akan berbincang terkait dengan tema rewang dalam Festival Yogyakarta yang akan kita laksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 November 2023. Dan di sini tokoh-tokoh muda yang memang menjadi tim kreatif atau tim produksi dalam gelaran Festival Yogyakarta sudah hadir. Selamat pagi Mas Catur Agung. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Aduh, Ibu ya. Selamat pagi juga, masih bersama dengan kami Mas Haryo Damar, Mas Dida ya. Ini panggilan kerennya apa sih? Mungkin kalau biasanya kalau teman-teman di lingkungan mungkin masyarakat di Keraton itu Mas siapa panggilan populernya nih? Soalnya biasanya kalau saya panggil Mas Agung gitu, Mas Catur atau agak wagu. Terus ini juga siapa ini populernya tuh siapa ini kalau di lingkungan? Kalau saya biasanya dipanggil Mas Ete. Oh, Mas Ete. Gitu. Apa itu kepanjangannya atau apa sih maknanya kok bisa Mas Ete gitu? Karena saya kan punya sanggar yang namanya Etekanthropus lah. Waduh, teman-teman memanggilnya Ete. Ya, oke. Mas Ete. Wah, ini kalau saya panggil Mas Catur Agung, nanti teman-teman yang mungkin menyaksikan ini siapa sih Mas Catur Agung, Mas Ete gitu ya mungkin ya. Mas Haryo Damar, ini panggilannya kan Mas Dida gitu. Iya. Kenapa kemudian Mas Haryo Damar jadi Mas Dida gitu? Kalau ini agak beda. Jadi di kampung di mana-mana juga Dida tahunya, bahkan di Kemantren dan di kelurahan. Tapi Dida itu sebenarnya nama kecil parapan saya. Sapaan akrab. Sapaan akrab. Tapi konon ceritanya itu Dida itu dari ibu dari ayah. Oh, Dida dari Agak ibu dari ayah. ya. Berarti orang tuanya itu memang pengen ada apa ya, semacam penanda melalui apa putranya gitu. Nah, ini sekarang kita kan mau diskusi ini kaitannya dengan obrolin tentang Festival Yogyakarta yang akan kita laksanakan di tanggal 3 sampai 5 November. Dan kebetulan kan yang menarik dari Festival Yogyakarta adalah kita akan menunjukkan kaitannya dengan karakter budaya di 4 kawasan cagar budaya. Nah, salah satunya ini adalah Mas Dida maupun Mas Ete ini kan mewakili dari kawasan cagar budaya Keraton yang nanti akan juga kita presentasikan di gelaran Festival Yogyakarta. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang kemudian bisa dimaknai dari teman-teman di kawasan cagar budaya Keraton itu sendiri yang mungkin paling banyak ya dari unsur kemantrannya ya kalau di kawasan cagar budaya Keraton ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan entah Mas Ete atau Mas Dida. Mas Ete dulu mungkin ada berapa kemantran dan kemudian apa yang kemudian bisa dimaknai dari tema rewang di Festival Yogyakarta tahun ini gitu. Monggo Mas Ete. Oke, baik. Sama jadi gini. Kita kan banyak ya dari 6 kemantren. Yaitu kemantren mana aja Mas? Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, Gedong Tengen, Ngampilan, Keraton dan Manti Jero. Di
Festival Jogja Kota tahun ini kan dengan tema rewang ya. Bagaimana caranya kita menyikapi dan memaknai bahwa rewang itu kan gotong royong, Oke. toleransi dan lain sebagainya yang itu membuat kita guyup rukun. Nggih. Nah, maka dari itu kita mengumpulkan beberapa teman-teman dari Kemantren, kita rembukan, kita bareng-bareng kita gotong royong buat Festival Yogyakarta untuk yang terbaik kok men. Gitu. Jadi nggak mudah juga ya Mas Ete ini dari 6 kemantren kemudian kita satukan untuk kemudian bisa dalam pemahaman yang sama untuk kemudian memaknai rewang itu yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah pertunjukan maupun kalau di Festival Yogyakarta ini kan ada pertunjukan yang dari masing-masing KJB dan juga ada pameran yang yang judulnya Warung Kota ya. Jadi ini mungkin tidak mudah dari 6 itu kemudian menyatukan itu dari aspek-aspek tadi yang disampaikan kolaborasi, toleransi dan sebagainya gitu. Apa kemudian yang dilakukan Mas Ete gitu untuk kemudian dari 6 ini bisa menyatu dan kemudian bisa dalam pemahaman yang sama untuk kemudian nanti menyampaikan dalam gelaran pertunjukannya maupun dalam pamerannya begitu. Sebetulnya kita juga kesulitannya gini. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang kesibukannya itu masing-masing, itu kita kumpul di jam sekian toh sulit. Nah, terus akhirnya ya udah kita tetapkan kalau misalnya kita nggak datang ya ada perwakilan lah dari kemantren tersebut. Terus kita berbincang-bincang, terus mengusung konsep yang dengan tema rewang ini. Terus akhirnya udah pada klop, udah pada tahu yang diangkat yang disajikan besok di Festival Yogyakarta tanggal 3 sampai tanggal 5 ya. Nah, itu terus akhirnya ditawarkan kepada kemantren-kemantren bahwasanya bahwa mau nggak kita membuat warung kota terus yang dari seni pertunjukan ditawarkan siapa yang bersedia menjadi seorang penari gitu. Terus pada akhirnya buat grup WA itu terus kita berkoordinasi, kita ketemu kumpul kapan yuk. Nah, terus akhirnya pada sepakat yuk kita bersama-sama menggarap dan mengusung tema rewang ini ke Yogyakarta. Walaupun itu ada sedikit kendala kesibukan masing-masing, cuman kita kan sudah dikasih tanggung jawab nih sama Dinas Kebudayaan. Ya kita ayo bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Nah, Mas Dida, ini kan coba kalau kita bicara kaitannya dengan tema rewang itu sebenarnya kan identik dengan masyarakat pedesaan ya, Mas ya. Padahal kalau kita hidup sekarang ini kan ya mungkin kalau kota Jogja ini kan perkotaan ya, yang mungkin sangat banyak hal yang kemudian sangat terbuka gitu dengan dinamika kebudayaan yang masuk di ruang-ruang yang ada di Jogja gitu. Nah, menurut Mas Dida sendiri, apakah tradisi rewang ini masih berlaku, masih ada gitu kalau di masyarakat perkotaan khususnya yang berada di sekitar lingkungan di kawasan Cagar Budaya Keraton, karena memang masih pusat budaya ya, dan kita tahu bahwa di lingkungan keraton pun masih melakukan aktivitas yang kebersamaan seperti itu gitu. Nah, menurut Mas Dida sendiri gimana kalau untuk masyarakat kota sendiri, Mas? Nggih, matur nuwun. Saya akan menjawab itu dari wilayah saya. Kalau di Mantri Jeron itu jelas masih ada. Oke. Bahkan di lingkungan tetangga-tetangga saya masih sangat kenal. Hanya memang Yogyakarta kita sadari bersama itu kan banyak sekali pendatang. Iya betul. Jadi dari yang terutama ini yang kuliah di Jogja itu biasanya ngebrok di Jogja. Nah, ini kadang-kadang yang perlu penyesuaian dengan budaya kita. Tetapi alhamdulillah karena warga kita itu semuanya ramah. Jadi anak kos kemudian pendatang-pendatang baru, keluarga baru itu juga mesti kita jaga untuk kegiatan kampung bareng-bareng. Itu alhamdulillah kalau di tempat kami masih mau keluar, walaupun ada yang istilahnya kayak sok-sokan atau mungkin karena memang budayanya berbeda gitu. Dia dari kota besar kemudian ke Jogja seperti itu memang kadang sulit untuk berbaur. Biasanya mereka juga bukan karena tidak mau, tetapi karena mungkin tidak biasa. Betul. Jadi bagaimana kita menjadi warga kota Jogja yang baik, tetap ngerengkuh ya, artinya ngerengkuh hingga akhirnya nanti yang pendatang itu bisa mancing ajur-ajur ke kita, kemudian bisa ikut rewang.
Nah, seperti ini. Karena sudah menjadi masyarakat Jogja juga, otomatis kalau Iya. mereka sudah tinggal di sini kan Iya, gitu ya. iya. Mm-mm. Jadi harus ada kesadaran kita yang asli Jogja ini untuk sabar, untuk mengajak mereka bergabung bersama kita, sehingga ya alhamdulillah tradisi rewang sampai hari ini masih oke. Masih ada ya, Masih masih ada. ada ya. Jadi karena ini hal yang sangat apa ya, sebenarnya sangat menjadi mendasari dalam sebuah kehidupan di masyarakat ya, akan kemudian bicara masalah gotong royong, kebersamaan, kemudian juga saling apa ya, tanggap gitulah, dengan empati lah dengan lingkungan sekitar. Nah, ini mungkin kalau dikaitkan dengan tema rewang sendiri gitu Mas Dida, sebenarnya potensi apa sih yang ada di kawasan Cagar Budaya Keraton itu sendiri yang akan ditampilkan di Vesta gitu tahun ini, dan dalam bentuk apa saja? Tapi mungkin sebelum dijawab kita akan jeda sejenak. Mas Dida, itu tadi jika konsep ini dikaitkan dengan tema rewang, bagaimana kemudian apa dari kawasan cagar budaya itu potensi-potensi apa yang kemudian akan ditampilkan di Vesta, dan dalam bentuk apa saja begitu? Di Vesta ini kita mendapat mandat dari Dinas Kebudayaan Kota. Itu kan ada dua sisi utama ya. Jadi ada pertunjukan, kemudian ada warung kota. Nah, yang di pertunjukan ini itu kami mengangkat tradisi rewang yang benar-benar masih ada di keraton. Nah, ini kita kaitkan dengan ketika Kanjeng Sultan hajat dalem ya, ketika beliau medhar sabda hajat dalem. Nah, ini di sini nanti dari Gusti Ratu, kemudian putra-putra dalem, kemudian sentono dalem, dan para abdi dalem itu akan nyawiji rewang itu tadi nih, karena untuk melaksanakan hajat dalem mereka akan bersama-sama memasak, bersama-sama menyiapkan bahan menjadi satu, lebur jadi satu, dan mereka non sewu akan lenggah, timpuh atau silo dan sebagainya bersama-sama. Dan di sini kan sudah tidak ada pangkat, kedudukan dan sebagainya, mereka melebur dalam satu hajatan ini dan bareng-bareng rewang. Nah, kami akan menunjukkan bahwa iki loh, bahwa di keraton saja itu budaya rewang dari tataran paling tinggi sampai paling bawah itu pun melebur menjadi satu untuk satu hajatan. Nah, kami ingin mengangkat ini agar masyarakat itu tahu, terutama pendatang dari Jogja dan masyarakat Jogja sendiri, oh ternyata begitu. Kenapa kita yang di masyarakat itu tidak seperti itu? Ini udah ada contohnya, dan harusnya mereka bisa meneladani apa yang sudah diberikan dan ditunjukkan di keraton ini untuk diterapkan di masyarakat. Jadi di masyarakat nanti tidak peduli ya profesi apa, misalnya ada dokter, insinyur, dosen dan sebagainya, kemudian non sewu ada tukang, ada bakul, itu jika tetangga punya hajatan itu mereka harusnya melebur menjadi satu. Untuk rewang itu ya. Untuk rewang. Nah, sehingga rewang ini harus terus lestari. Ya. Jadi apa bentuk yang kemudian sebenarnya menjadi konsep besarnya itu adalah mengambil dari keraton itu sendiri yang kemudian diterjemahkan dalam konsep rewang yang sebenarnya ingin mengedukasi juga gitu ya, dan sekaligus melestarikan budaya yang sudah ada. Artinya bahwa masyarakat juga sebenarnya sering melakukan hal-hal tersebut begitu, yang itu perlu dilestarikan, karena sebenarnya bagaimana kemudian kebersamaan, gotong royong itu ada dalam konsep rewang itu sendiri gitu ya, saling membantu, saling membantu. Nah, ini saling membantu juga gitu Mas Ete. Jadi artinya bahwa kita bicara kaitannya dengan tim kreatif, tim produksi gitu kan, itu kan tentu saja saling membantu, saling bahu-membahu. Berarti kan konsep rewang ini juga sudah masuk dalam dari awal ya, kita sudah rewang ya nih. Artinya ini siapa saja ya Mas Ete yang turut terlibat dalam proses persiapan
di kawasan Cagar Budaya Keraton untuk gelaran Festa 2023 nanti. Jadi terkait dengan keterlibatan masyarakat dari tim produksi, tim kreatifnya itu apakah juga merengkuh semua dari 6 kementerian yang masuk dalam KCB Keraton atau seperti apa ini Mas Ete? Kalau dari KCB Keraton kita merangkul untuk 6 kementerian. Oke. Karena jelas sekali ketika nanti kalau misalnya yang memimpin produksi atau yang menyengkuyung istilahnya kalau mengepalai ya kalau itu nanti dari misalnya salah satu kementerian nanti lah sama aja dong nanti orang gotong royong tapi di gap gini ya tapi ketika adanya 6 kementerian ayo kita, seperti yang saya sampaikan tadi misalnya yang KCB Keraton Kementerian Keraton itu misalnya saya tari nanti di tempat Mas Dida sendiri apa misalnya ngurusin warkot atau apa gitu nanti terus tempat ngampilan itu misalnya tentang artistik kita bagi-bagi di situ. Jadi tim kreatifnya aja juga dibagi dalam 6 kementerian itu sendiri yang masuk dalam KCB Keraton gitu ya. Terus itu belum kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan pertunjukan itu kan ada entah itu penari, pemusik atau ya mungkin tim kreatif yang kemudian melancarkan dari pertunjukan itu sendiri juga ambil dari 6. Oh jadi semuanya terlibat gitu ya, termasuk warkotnya ya, termasuk pamerannya. Kita ambil dari 6 kementerian tersebut. Jadi di tempat kita misalnya 6 kementerian. Kita ambil misalnya penarinya 555 semua biar adil. Biar adil. Jadi semuanya ini juga menjadi apa ya? Menjadi hal yang menarik karena kan kemudian kan jadi lebih kenal lebih dekat gitu ya dengan teman-teman di 6 kementerian gitu. Nah, kemudian sebenarnya kan kalau kita melibatkan ya khususnya yang di pertunjukan itu kan tentu saja akan melibatkan banyak seniman wilayah ya. Karena kan kita tahu bahwa di 6 kementerian itu yang masuk dalam KCB atau kawasan Cagar Budaya Keraton itu kan juga ada mungkin yang sebenarnya tuh tokoh-tokoh yang mungkin dia juga ada seniman profesional, kemudian juga ada seniman yang sifatnya wilayah gitu kan. Nah itu bagaimana kemudian bisa saling mengkomunikasikan supaya kemudian ada pemahaman yang sama begitu dalam mengambil tema rewang ini yang kemudian menjadi sebuah konsep yang kemudian menjadi pertunjukannya di kawasan Cagar Budaya Keraton itu sendiri, Mas Ete. Dari kemarin yang kita bicarakan, yang kita bahas di 6 kementerian itu kita sepakati bahwa ini yang mau menari itu adalah senior apa junior. Karena kalau nggak disepakati nanti ketika ada misalnya toh ini ada junior toh ini ada senior, nanti apa yang misalnya itu kan pola pikirnya berbeda ya, nanti nggak bisa kembali untuk apa menyatu karena udah beda tuh usianya. Kalau misalnya kita mengambil junior semua, mungkin dari teman-teman berbarunya lebih cepat, lebih dekat gitu. Berarti itu komunikasi dan kesepakatan ya untuk kemudian menjadi dasar mau pemilihan misalnya pemainnya atau yang peran yang mau dimainkan oleh teman-teman gitu ya. Makanya dari itu kan kemarin ya udah kita sepakati yang junior karena kita membentuk untuk regenerasi begitu. Oke, keterlibatan dari teman-teman seniman wilayah itu sendiri, apakah mereka merespon positif atau seperti apa, Mas Ete? Responnya sangat positif. Bahkan kemarin aja ada beberapa dari wilayah kementerian itu Mbak saya ikut, padahal di situ kan sudah dibatasi 5. Nah, itu menjadi nggak enak juga gitu. Kemudian gimana itu proses untuk kemudian memahamkan gitu loh bahwa ini ya karena sebuah pertunjukan kolaborasi gitu. Jadi harus ya disepakati gitu kan. Terus kemarin kan ada yang bertanya seperti itu, terus ya udah besok gantian gitu. Apa sih yang mau ini kalau dalam Festa nanti apa? Nanti judulnya kemudian cerita singkatnya itu apa Mas Ete? Nah, dari yang disampaikan Mas Dida tadi tentang hajat dalam yaitu yang kita mengangkat tentang abekti ngapem. Jadi kita kan ngambilnya dari keraton, bagaimana kita menyikapi
unggah-ungguh gitu. Terus gerakan juga kita pakai gerakan-gerakan yang sifatnya lampah dodok, lampah pocong, karena kita tidak bisa dong di keraton kok dalam sewu tanda kutip cewawaan kan nggak boleh, karena kita harus menghadap kepada siapa toh keraton itu. Cewawaan. Apa itu? Tidak Ya, sopan maksudnya ya. gitu ya. Ya, jadi menarik sekali ya, karena di kawasan Cagar Budaya Keraton itu ada 6 pemantaran sendiri gitu. Nah, Mas Dida, kemudian apa saja sih kendala gitu, kesulitannya yang dihadapi ketika proses persiapan dari kawasan Cagar Budaya Keraton itu dalam gelaran Vesta itu sendiri gitu. Iya, Tapi sebelum dijawab kita akan jeda dulu ya, Oke. karena kita ada yang mau lewat berikut ini. Nah, apa nih Mas Dida kendalanya? Kendalanya hampir sama sih dengan yang disampaikan Mas Ede tadi. Karena mungkin event yang dibuat Dinas Kebudayaan ini sangat menarik. Kemudian kita terdiri dari 6 kementerian, ya sama sebenarnya di warung kota itu juga banyak yang pengen ikut, pengen unjuk produknya. Tetapi karena sekali lagi kita terbatas maka kita memberi kesepakatan bahwa tiap kementerian harus ada wakilnya. Jadi, Yang penting ada sebuah kurasi gitu ya, Iya. dikurasi. Ya ini tim kurasinya juga ya Mas Dida. Iya. Wes. Ya. Jadi sebenarnya bukan kendala yang serius ya, tetapi karena justru kendala itu karena banyaknya antusias seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya karena produknya berbeda-beda, kemudian tampilannya berbeda-beda, kita harus menyamakan visi misi itu tadi agar sepaham konsep sama seperti itu. Ini juga, tapi menurut saya bukan kendala ya, Bu. Iya. Tantangan. Iya, sebenarnya. oh, Ini semuanya tantangan. tantangan. Karena Iya. kendala kan nanti akan saling menyalahkan atau gimana, tapi Iya. kalau ini tantangan. Iya. Bagaimana kita ide yang bagus-bagus ini menjadi satu kesatuan yang baik. Iya, artinya mampu kemudian dipresentasikan ya dalam warkot itu sendiri atau warung kota, yaitu pamerannya itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan produk ya di warkot ini kan tentu saja menerjemahkan konsep atau tema rewang ini kemudian dalam produk-produk itu kan kita tahu ya karakter teman-teman mungkin di wilayah itu biasa apa saja pokoknya yang penting jualan kan gitu. Iya. Padahal kan mungkin dari tim kreatif Mas Dida, Mas Yete juga kan punya dan teman-teman yang lain tim kreatif sebagai yang kemudian memberikan panduan ke teman-teman wilayah itu tidak mudah begitu untuk memberikan pemahaman. Nah, ini bagaimana kemudian supaya mereka kemudian jadi mengerti gitu bahwa produk-produk yang ditampilkan ya harus selaras dengan konsep ataupun tema rewang itu sendiri gitu Mas. Jadi sekaligus produk-produk kuliner apa, kemudian produk-produk kerajinan apa atau apapun yang kemudian akan ditampilkan mungkin bisa disampaikan Mas Dida. Iya, kemarin kita di grup kemudian kita rapat sendiri di KCP Keraton itu sebenarnya tidak begitu sulit kok Bu. Jadi begitu kita memberikan tema rewang, mereka sebenarnya sudah paham. Memang masih ada 1-2 yang dengan produk modern ya, tapi karena kita kemudian kita sepakati bahwa di KCP Keraton besok itu warkotnya karena kita disesuaikan dengan hajat dalem tadi, maka kami temanya itu besok akan pengunjung ini bisa ikut ngerasake. Ngerasake rewang? Iya. Oh, merasakan Jadi, bagaimana ngerasake rewang itu ya. Kemudian ikut melakukannya. Jadi nanti akan ada beberapa live cooking di situ, terutama apem ya. Ada apem, ada jatah manten dan apa nanti itu yang dimana nanti pengunjung ini bisa ikut di situ. Jadi seperti ketika hajat dalem di keraton tadi, rewang itu kan dari Gusti Ratu Putra Dalem itu kan ketika membuat apem itu kan juga kena salapnya, kena kebulnya gitu loh. Dan mungkin ini sensasi ya. Dan mereka tidak masalah seperti itu. Nah, kami nanti juga akan seperti itu bahwa dengan mereka berkunjung ke
KCB kami, mereka bisa ikut merasakan memasak. Nah nanti jadinya apemnya seperti apa, jadi nanti tergantung pengunjung. Tapi kita akan memberi tutorial seperti itu. Kemudian untuk produk yang lain jelas tradisional. Di sini nanti akan ada lopes, kemudian klepon dan sebagainya. Intinya semuanya tradisional. Dan ini sudah disepakati bersama. Ada menu besar makan besarnya nggak, Mas Dida? Sementara ini belum ada. Belum ada ya. Jadi sifatnya ya apa makanan-makanan ringan ya, yang makanan-makanan tradisional ya, yang ringan gitu. Misalnya nanti kalau kemudian konsep secara artistik untuk kemudian merespon, karena kebetulan kan pelaksanaan kegiatan ini kan di Kridosono ya. Nah, nanti kemudian bagaimana merespon venue ataupun tempat yang bisa kemudian orang tuh masuk itu dalam ambience atau atmosfer, wah ini masuk di kawasan Cagar Budaya Keraton nih gitu. Apakah ada tim kreatif yang kemudian bisa mendesain ini menyesuaikan gitu, Mas Dida? Iya, di klaster kami kemarin sudah sepakat kita akan menggunakan hampir semua hiasan pakai janur. Oh, oke. Jadi ewoh tenan ya. Iya. Hajat itu hajat. Ewoh itu hajat. Kalau di masyarakat itu kan rewang itu identik nek ono ewoh itu. Iya. Karena ada ewoh ya muncullah rewang. Nah, tanda fisiknya, tanda visualnya yang paling mudah kan janur. BKTP? Iya. Kan semuanya dari pohon kelapa itu. Jadi ketika ini mesti ono hajat dan mesti di sini ada rewang. Jadi orang itu tidak usah dikasih tahu pun langsung imajinasinya ini ada hajatan. Ada hajatan. Dan di situ mesti ada rewang. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita akan kondisikan tempat di mana bisa ikut live cooking. Kemudian di situ juga nanti ada tempat-tempat untuk dahar. Misalnya mereka jajan bisa dahar di situ. Kemudian kita juga menyediakan spot untuk kerajinan. Kerajinan ada juga, Bu. Jadi dari batik kemudian ada beberapa praktek melukis teko teko jadul itu, itu juga ada. Dan kami akan ada panggung kecil. Nanti di situ jika di sela-sela panggung utama tidak ada hiburan atau baru off, kita mungkin akan memberikan sesuatu pemahaman atau welcome kepada para pengunjung. Tapi kan ada yang sinoman, terus kita dikasih makanan. Mungkin ya gitu ya. Oke, ini mungkin sebelum kita tutup, karena ternyata sudah 30 menit gitu ya kita ngobrol ini santai, nggak terasa. Ini harapan terkait dengan adanya acara Festival Jogja Kota ini, mungkin dari Mas Ete sendiri, harapannya apa, Mas? Harapan kami ke depan di kota ya, khususnya kota Yogyakarta dan di 14 kementerian ya, bisa menjadi lebih guyup rukun lagi untuk melestarikan budaya kita yang adiluhung. Oke. Mas Dida? Saya menindaklanjuti Mas Ete, 14 kementerian guyup adiluhung dan akhirnya akan membawa perubahan pada seluruh pendatang yang di Jogja ikut dengan budaya kita. Dan Jogja makin oke. Ya. Apakah ada sebuah mungkin semacam ya ini untuk closing statement ya. Jadi apakah ada hal yang kemudian akan disampaikan untuk mempromosikan nanti pada saat di Festa itu apa sih? Apakah punya tagline atau punya apa gitu, Mas Dida, Mas Ete gitu? Nanti bisa disampaikan monggo sebagai closing statement sekalian. Untuk entah tagline atau apapun yang nanti mungkin menjadi penarik yang membuat menarik dari kawasan Cagar Budaya Keraton. Apa? Kadul. Apa nih? Gak apa-apa nih. Kalau saya, ayo datang ke Kridosono, datang ke Festival Jogja Kota. Ayo kita rasakan bareng-bareng semangat rewang, semangatnya Wiji agar Jogja menjadi lebih baik. Oke, keren. Mas Ete ada? Pantun saja. Oh iya, keren nih. Rek gambare KCB Keraton. Cakep. Festival Jogja Kota tetap keren. Wah. Terima kasih Mas Ete, Mas Dida sudah berkenan hadir di acara Bincang Budaya di
Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta. Semoga sukses lancar untuk Amin. nanti acara festanya 2023 tanggal 3 sampai 5 November di Kridosono ya. Jangan sampai ketinggalan info berita kaitannya dengan Festival Yogyakarta, dan ini kita sudah menyajikan materi konten apa saja sih yang nanti akan disampaikan ataupun ditampilkan di Festival Yogyakarta dari kawasan Cagar Budaya Kraton.